Menikahi Janda Ting Ting. Bab 120. Acara berlanjut ke salah satu ballroom hotel berbintang di pusat kota Jakarta. Rania terlihat begitu cantik dan elegan dengan baju bodo berwarna hijau. Begitu juga dengan Arkan yang begitu gagah dengan pakaian kesatuan TNI, berwarna senada. Kepada kedua mempelai, hormat, gerak. P3D4 nanogram terhunus satu persatu, seiring langkah kaki kedua mempelai yang berjalan beriringan diikuti musik yang menambah kesan sakral dan romantis. Sejenak, Rania menggedarkan pandangan, melihat betapa indahnya pesta pernikahan dengan tradisi militer. Dulu, saat pernikahan Arman dan Chelsea, ia tidak diperbolehkan datang karena harus membantunya Bibi bersih-bersih rumah. Hingga kadang ia bertanya-tanya, bagaimana rasanya berjalan di bawah payung P3D4 nanogram Pora. Ya, dulu ia hanya bisa membayangkan, tanpa berani berharap. Tapi, takdir memang tak pernah bercanda dalam menjalankan tugas. Sekarang, ia berada di momen itu, bersama pria yang selalu mencintainya secara ugal-ugalan. Di bagian paling depan, Livia memandangi sang adik yang akhirnya duduk di singgasana. Ia sangat bangga, karena bocah menyebalkan itu, bisa menghalalkan seorang dokter, dengan uang panai besar dan pesta yang mewah. Seakan menunjukkan derajat keluarga mereka. Beruntung kamu bisa dapat adik ipar yang sepadan denganmu, Livia, ungkap seorang wanita parubaya yang tiba-tiba datang menghampiri. Iya dong. Nanti dia mau lanjut S2 loh. Ia meletakkan ponselnya di atas meja sembari melirik ke arah Chelsea yang sedang duduk di deretan kursi khusus untuk keluarga mempelai wanita. Seorang aparat negara, memang harusnya nikah sama dokter, atau setidaknya bidan. Tapi, kadang juga ada yang nggak bisa milih pasangan, nikah sama yang nggak berpendidikan, janda lagi. Loh, Livi, kamu nyindir siapa? Nggak nyindir siapa-siapa kok, Puan, ia kembali tersenyum manis. Cuma ngasih contoh saja. Karena seharusnya memang begitu, kan? Selesai dengan ucapannya, ia berbalik pergi. Meraih segelas minuman dingin di atas meja lalu menghampiri Adam yang juga sedang menikmati minumannya. Kamu jadi pindah ke Jakarta? Begitulah. Livia berdiam sebentar, memperhatikan sorot mata Adam yang terus mengarah kepada Rania di atas sana. CK, kau tidak akan pernah sepadan dengan adikku. Dia sudah menyukai gadis itu sejak dulu sekali, cari yang lain saja, banyak di luaran. Diamlah, aku tidak meminta kau menjelaskan semuanya. Aku akui Arkan memang pantas, tapi dia tidak. 19. Sesombong kau. Biasa aja dong. Untuk menenangkan pikiran, ikut aku party malam ini, di sana banyak wanita cantik. Mau. Kali ini Adam menoleh. Tapi tidak bicara dan hanya menatap Livia sebentar lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Aku tunggu, Dam. Livia terus memandangi kepergian Adam hingga hilang di tengah kerumunan orang. Selang beberapa saat, ia memandangi Arman yang sedang duduk bersama para petinggi. Didampingi Chelsea yang selalu menjadi pusat perhatian karena keanggunan, keramahan dan kecantikannya. Aku lebih cantik dan lebih glamor, tapi dia tidak pernah melirikku sejak tadi, gumam Livia sembari terus memperhatikan Arman yang tak pernah melepaskan genggaman tangannya pada Chelsea. Jangan-jangan, dia kena guna-guna. Pemandangan menyebalkan itu membuat Livia semakin merasa panas. Padahal, 5 tahun terakhir ia sudah berusaha berhenti berharap, tapi karena menyatunya dua keluarga pernikahan Arkan dan Rania, rasa iri itu kembali meluap ke permukaan. Acara tersebut diselenggarakan sampai malam hari. Selesai sekitar pukul 10 malam. Sebelum ditinggalkan B2 di hotel, Arman dan Chelsea mengajak Rania untuk bertemu para sesepuh keluarga secara resmi. Selama acara persiapan pernikahan, banyak berita simpang siur mengenai status Rania sebagai adik saya.
Maaf sebelum karena saya belum pernah membawa dia ke Makassar untuk diperkenalkan secara resmi sebagai an 4K papa saya. Rania terlihat begitu sejak tadi duduk menundukkan di samping Chelsea, kini menegapkan kepalanya, menatap sang kakak yang akhirnya mengakuinya sebagai adik di depan kerabat dekat mereka dari Sulawesi Selatan. Rania ini bukan an 4K di luar pernikahan seperti yang tersebar. Dia lahir dari pernikahan yang sah secara agama dan ada bukti tertulis yang disimpan oleh mendiang oma saya. Untuk itu, saat oma meninggal, dia berhak mendapatkan 30% dari harta kekayaan Andi Malarangeng, dan berakhir dia berhak memakai gelar Andi di depan namanya seperti kita semua. Semuanya mengangguk paham. Setelah ini, tolong jangan ada yang mempertanyakan tentang statusnya lagi. Terakhir, saya ingin memberitahukan bahwa bisnis properti dan pabrik Oma akan berada di bawah tanggung jawab istri saya, Chelsea. Didampingi Adam sebagai wakil. Ini keputusan yang mutlak dan sudah saya sahkan di atas materai. Chelsea bisa merasakan genggaman tangan Arman semakin kuat. Entah sudah berapa kali pria itu membahas hal ini demi memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman. Meski sudah mendapat gelar sarjana, Chelsea merasa belum mumpuni dan masih harus banyak belajar. Untungnya nanti ada Adam yang mendampinginya menjalankan amanah itu. Selesai dengan obrolan itu, mereka semua pulang, meninggalkan Rania dan Arkan yang akan melewati malam pertama sebagai pasangan suami istri di Hotel Bintang 5 itu. "Bu, besok aku pulang," seru Rania sambil melambaikan tangan. "Jangan buru-buru, Nduk. Yang betah ya." Mobil yang ditumpangi Bu Nur semakin melaju pergi. Sekarang, tinggallah mereka berdua di lobi depan. Situasi berubah menjadi hening. Baik Rania ataupun Arkan akhirnya memberanikan diri saling melirik satu sama lain dengan canggung. "Ma masuk sekarang." Rania hanya mengangguk, dan berbalik pergi lebih dulu. "Hufat." Arkan masih berdiri di posisi yang sama, mengusap dada yang tiba-tiba terasa berdebar-debar. Bagaimana cara memulainya? 21. Cukup lama, dan akhirnya Arkan menyusul masuk. Berjalan cepat mencari Rania, tapi ternyata wanita itu sudah lebih dulu masuk dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Kartu akses di dia semua. Tadinya, Arkan ingin langsung mengetuk. Tapi keraguan membuatnya berjalan mondar-mandir sambil berkacak pinggang di depan pintu. Begitu banyak hal yang ia pikirkan, karena ini pengalaman pertama yang pastinya membutuhkan nyali besar sebagai laki-laki dan intinya, ia tidak ingin kebablasan hingga membuat Rania tidak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya bergerak, mengetuk pintu kamar beberapa kali. Tak butuh waktu lama akhirnya Rania muncul dari dalam dan mereka kembali saling berhadapan. "Bang Arkan dari Menana, kok lama?" "Itu, tidak dari mana-mana." Cepat-cepat ia masuk, dan langsung menutup pintu. Berjalan santai ke arah tempat tidur dan langsung merebahkan tubuhnya di sana. Lelahnya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Belum selesai, kan ada acara ngunduh mantu. Rania duduk di sisi tempat tidur, membuka jilbab pasmina yang masih menutupi kepala. Sepertinya akan banyak tamu dari kampung Papa, Pak Abdul. Yang gak sih? Bukannya menanggapi, Arkan malah tertegun memperhatikan Rania melepas kerudung dan mengurai rambut panjang hingga menjuntai sebatas pinggang. Surai dengan warna coklat kehitaman. Dulu, melihatnya adalah hal yang biasa saja tapi sekarang menjadi sangat istimewa karena hanya dirinya yang bisa melihat dan menyentuh mahkota sang istri. "Bang." "Heh." Kedua matanya mengerjap, dan kembali fokus pada sang istri yang tiba-tiba sudah berbaring menyamping, menghadap ke arahnya. Hal itu membuat Arkan bisa melihat jelas kedua mata yang selama ini tak berani ia tatap terlalu lama. Rania terdiam sebentar, memperhatikan wajah maskulin suaminya. Setelah mereka sah,
Entah mengapa pria satu itu bertambah tampan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Internshipku baru jalan beberapa minggu dan butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Sepertinya akan repot kalau tiba-tiba aku hamil. Hamil. Arkan membulatkan mata, menelan saliva kuat-kuat. Bahkan ia sendiri masih mencoba untuk memulai, tapi ternyata pikiran Rania sudah lebih jauh. Itu bisa diatur. Kita konsultasikan ini ke spesialis OB-GYN. Rasa gugup yang semakin menjadi, membuat tenggorokan Arkan tiba-tiba terasa kering dan memilih bangkit, meraih sebotol air mineral di atas meja nakas lampu tidur. Atau dokter kandungan, sambung Arkan. Zaman sudah canggih. Aku tidak mau internshipmu terbengkalai. Pokoknya senyaman kamu saja. Rania tak langsung menanggapi, kedua maniknya sibuk memperhatikan Arkan yang sedang meneguk air mineral dari botol transparan itu. Ya, zaman memang sudah canggih. Untuk malam ini Bang Arkan bawa kondom, kan? Uhuk, Arkan menoleh dengan ekspresi tak percaya. Rania tuh. Tahu dari mana kamu sama yang begituan? Aku aja nggak kepikiran sampai ke situ. 22. Ya aku kan, dokter. Udah koas, sering ikut seminar dan jadi asisten dokter. Jawab Rania dengan santainya. Sudah banyak praktek medis yang aku jalankan di Amerika. Jangankan benda elastis seperti itu, aku juga sudah tahu bentuknya gimana. Kenapa? Entah kenapa Arkan tidak bisa sesantai Rania. Padahal, mereka memang sudah sangat akrab sejak kecil dan sering nongkrong hanya untuk membahas berbagai hal random bersama. Arkan masih berdiri di sana, memegangi botol minuman yang telah kosong. Hingga satu pertanyaan, tiba-tiba hinggap di kepalanya. Rania memeluk guling dengan mata yang semakin sayu. Memperhatikan Arkan di tepi tempat tidur. Aku bisa atur meski nggak pakai pengaman. Tapi, memangnya kamu sudah siap, kalau aku mau malam ini? Bohong, jika Rania tak berdebar-debar, mendengar pertanyaan itu. Terlihat dari caranya memeluk guling yang semakin kuat, dan rona kemerahan yang tiba-tiba menghiasi pipi. Bagaimana tidak, Arkan sudah menunggu sangat lama agar mereka bisa menyatu seperti sekarang. Rania pasti sudah membayangkan, semenggebu apa pria itu saat menuntaskan HR4-nya. Tatapan mereka kembali beradu dalam keheningan, membiarkan imajinasi liar berkembang di kepala masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka dua orang dewasa yang sudah cukup matang untuk menyesap manisnya malam per-astrisma. Sudah hafal doanya. Cukup lama, bukannya jawaban yang terlontar, Rania malah bertanya balik. Menatap dengan sorot yang tidak bercanda. Ada kesungguhan yang benar-benar ingin dipastikan. Sungguh, pertanyaan itu membuat sesuatu dalam diri Arkan berdesir, panas. Tatapannya pun sudah berbeda dari beberapa detik sebelumnya, hingga di satu titik, tangannya bergerak, hendak mematikan lampu utama dan tiba-tiba ponsel di atas nakas berdering. Bang, Papa nelepon. Papa. Arkan akhirnya kembali meredam. Ia raih ponsel di atas nakas dan segera menerima panggilan telepon tersebut. Halo, Pak. Ini saya, Bibi. Kenapa, Bi? Itu, Bapak tiba-tiba lemes. Obatnya habis. Ujang sama yang lain, belum pulang nganter puang dan yang lain jalan-jalan. Non Livi sepertinya lagi ada operasi, ponselnya nggak aktif. Arkan menghembus napas panjang seraya memijati dahi yang tiba-tiba berdenyut hebat. Tunggu, saya hubungi orang untuk nganter obat ke sana. Jangan panik, Papa memang biasa seperti itu. Iya, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arkan mengakhiri panggilan telepon itu, hendak menelpon salah satu an 4 buahnya. Tapi, sebelum itu terjadi, Rania sudah lebih dulu menarik lengannya. Papa kenapa?
Biasa, sakit ginjalnya kambuh. Padahal sudah cuci darah beberapa hari sebelum acara. Mungkin kelelahan. Aku akan menelpon. 23. Kita saja yang ke sana, sebentar, sahut Rania memotong ucapan Arkan dan langsung bersiap-siap. Mengikat rambut dan memakai jilbab pasmina yang tadi dilepaskan. Nggak perlu ke sana, Papa memang sering seperti ini dan akan baikan kalau sudah minum obat. Setidaknya harus dipastikan gejalanya dulu. Toh rumah Papa nggak jauh dari sini. Ia menoleh menatap Arkan. Ayo, Bang. Tunggu apa lagi? Baiklah. Arkan meraih kunci mobil dan dompetnya. Kemudian beranjak pergi meninggalkan kamar itu, masih mengenakan kemeja putih dan celana katun hitam. Jarak rumah dan hotel tersebut memang tidak terlalu jauh. Sekitar 20 menit, mereka sudah sampai. Rania yang benar-benar panik, langsung keluar dari mobil, dan berlari masuk ke dalam. Sedangkan Arkan menyusul dari belakang. Menghampiri Bibi, yang terlihat bingung karena mereka datang secara tiba-tiba. Waduh, kok malah Aden dan Non Rania yang kesini? Menantu Papa panik, maklum baru pertama kali dengar ayah sakit, jawab Arkan. Oh ya, kok obat Papa bisa habis, Bi? Maaf, Den, karena kami semua sibuk pas acara, jadi kelupaan. Ditambah lagi, Pak Abdul sibuk warawiri ke gedung tempat acara ngunduh mantu, lusa. Hembusan napas Arkan terdengar semakin berat. Langkahnya pun berlanjut dan sesampainya di ruang tengah, ia bisa melihat Rania sudah duduk bersimpuh di depan sofa yang diduduki Pak Andul. Jah, kamu kenapa nelpon Arkan? Pakai Abdul menoleh menatap Artnya. Sudah saya bilang, jangan ganggu Arkan dulu. Wanita parubaya itu hanya bisa menunduk, takut. Tidak apa-apa, Pak. Saya sendiri yang mau ke sini, ungkap Rania menenangkan, lalu menoleh menatap Art itu. Apa Bibi tahu, di mana Kak Livi nyimpan stetoskopnya? Tahu, Non, peralatan medis Non Livi lengkap di atas. Tunggu sebentar saya ambilkan. Cepat-cepat Bibi beranjak pergi meninggalkan tempat itu dan Rania kembali fokus memeriksa denyut N4 di pergelangan tangan mertuanya. Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah repot-repot kemari demi Papa. Tangan Pak Abdul menepuk-nepuk pundak Rania. Maaf ya, kalau Papa buat kamu khawatir. Nggak apa-apa, Pak. Kepalanya sedikit mendongak, menatap pria parubaya itu sambil tersenyum getir. Papa harus tetap sehat, ya. Nggak boleh sakit. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Rani saja. Di samping sofa, Arkan memperhatikan gurat kesedihan di balik senyum istrinya. Ia tahu, Rania sangat trauma karena pernah kehilangan ayahnya, Pak Kusnaidi karena kecelakaan mobil. Yang terburuk, Rania sama sekali tidak pernah merasakan figur ayah pada sosok mendiang Andi Fatur Rahman. Waktu sudah menunjukkan jam 3 subuh, saat Rania selesai merawat dan mentau kondisi mertuanya, hingga tertidur lelap. Sebelum keluar, Rania menyuntikkan cairan obat pada selang infus yang ia pasang sebelumnya. Bang, kita nginap saja. Bagaimana? Tanyanya ketika menghampiri Arkan di sofa. Sepertinya kerabat-kerabat dari Sulawesi pada ngumpul di rumah Bang Armandeh. Kamu benar-benar mau nginap di sini saja? Rania mengangguk, pelan. 24. Baiklah. Berdiri tegap, meninggal posisi sebelumnya dan langsung menggenggam tangan Rania. Kamu, sudah lama mau lihat kamarku, kan? Oh iya, banyak komiknya, kan? Iya, ayo. Arkan sedikit membungkuk, menawarkan punggungnya. Ayo, aku gendong ke atas. Di luar sudah sepi kok, Bibi sudah aku suruh istirahat. Penjelasan Arkan membuat Rania tidak ragu untuk melompat naik ke atas punggung kokoh itu dan melingkarkan kedua lengannya di bahu. Selesai menutup pintu kamar Pak Abdul,
Arkan membawa Rania menaiki tangga dan berjalan santai menuju lantai 2. "Makasih ya, kamu baik banget sama papa. Setelah ini, pasti dia akan semakin bergantung sama kamu, bukan ke Kak Livi." "Aku malah senang." Rania menjatuhkan dagunya di bahu Arkan. "Karena bisa diandalkan. Dulu, saat ayah kecelakaan, aku cuma bisa lihat dia terbujur kaku dan..." Ucapannya tak bisa berlanjut, ketika napasnya terasa tercekat di tenggorokan. Matanya terpejam seraya menenggelamkan wajah di tekuk leher Arkan. "Jangan sedih lagi. Sekarang, ada aku." Arkan mempercepat langkahnya, dan akhirnya mereka sampai di dalam kamar. Lah pikir Rania hening karena tak mau mendramatisir kesedihan. Tapi, ternyata, ketika Dirtiga bahkan di atas tempat tidur, wanita itu sudah tertidur lelap. Kelelahan karena acara pagi sampai malam dan juga aktivitasnya merawat Pak Abdul tadi. Di tepi R*4 nanogram, Arkan melepas jilbab istrinya dengan sangat hati-hati. Ikut berbaring dan membawa gadis itu ke dalam dekapannya. 1, 2 hingga 3 Kap 4N, ia berikan. "Aku mencintaimu, Rania. Sangat mencintaimu." Dekapannya semakin erat, ketika mencobanya memejamkan mata dan akhirnya ikut tertidur lelap.